Di balik keindahan Pulau NTB, tersembunyi rahasia gelap yang jarang disorot oleh khalayak ramai. Bukan mitos, apalagi urban legend, melainkan fakta yang amat sangat kelam. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus perdagangan manusia di NTB. Menurut US Department of Justice, perdagangan manusia adalah kejahatan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan terhadap seseorang untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan yang untuk terlibat dalam pekerjaan seperti buruh tanpa upah, bahkan hingga pekerja seks. Paksaan tersebut bisa bersifat halus maupun terang-terangan, atau juga bisa melalui fisik atau secara psikologis. Lalu, kenapa tindak pidana perdagangan orang itu masih eksis di NTB hingga sekarang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari sisi ekonomi, masih banyak keluarga di NTB itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data dari BPS NTB, pada September tahun 2024, sebanyak 658,6 ribu orang itu dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Ditambah dengan kurangnya lapangan pekerjaan, terutama di daerah-daerah pedesaan, membuat banyak warga NTB itu yang memilih bekerja sebagai tenaga kerja migran. Selain itu, secara geografis, NTB itu memiliki garis pantai yang panjang yang dilengkapi dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan sehingga memudahkan terjadinya penyelundupan orang. Terakhir, budaya untuk bekerja ke luar negeri itu sudah lama mengakar di NTB. Menurut Disnakertans NTB, sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 25.000 warga NTB yang bekerja sebagai pekerja migran. Ditambah dengan naiknya permintaan dari negara tujuan seperti Malaysia dan Arab, itu kemudian memberikan celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para calo ilegal. Lantas, mengapa tindak pidana perdagangan orang ini sepertinya begitu sulit untuk diberantas? Hal tersebut bukan tanpa alasan sebenarnya. Beberapa faktor seperti latar belakang dari pelaku TPPO yang kebanyakan juga merupakan warga NTB membuat korban cenderung percaya saja terhadap iming-iming pelaku. Selain itu, struktur TPPO yang terdiri dari sponsor lokal yang sekitar 1-3 orang yang merekrut korbannya secara langsung, kemudian ada koordinator yang mengurus berkas-berkas untuk korban, lalu ada penerima transit sebagai tempat pemberhentian terakhir korban sebelum akhirnya dikirim ke negara tujuan seperti Arab atau Malaysia oleh agen luar negeri, membuat struktur tersebut efektif dan skalanya kecil untuk bisa dideteksi oleh penegak hukum. Kemudian, modus dari TPPO yang beragam seperti modus lembaga pelatihan dan penyaluran kerja, pernikahan, adopsi anak, dan lain-lain, kemudian dengan metodenya yang secara langsung maupun secara online, itu membuat TPPO ini sulit untuk diidentifikasi baik oleh korban ataupun oleh penegak hukum. Selanjutnya, kenapa sih aksi ini tuh bisa bertahan dalam jangka panjang, dalam jangka yang sangat lama? Nah, yang pertama itu biasanya pelaku itu adalah orang lokal yang mudah membuat korban itu percaya kepada mereka, dan modusnya itu bermacam-macam sehingga sulit untuk diidentifikasi. Yang kedua adalah secara struktur, mereka ini efektif dan sulit diendus, seperti perekrutnya 1-3 orang, terus ada koordinator, penampungan, dan ada agen luar negeri. Yang terakhir adalah lemahnya hukum. Jadi lemahnya hukum ini membuat aparat itu kurang bekerja dalam hal ini, sehingga mereka bisa leluasa untuk beraksi. Yang terakhir, last but not least,
yaitu saran terhadap pemerintah. Yang pertama adalah pengawasan yang lebih ketat agar aksi-aksi ini tuh tidak bisa berjalan lebih secara mudah. Dan yang kedua adalah harap sosialisasi dari pemerintah juga agar korban-korban tidak mudah percaya, sehingga semua ini bisa lebih diminimalisir dan bisa cepat dihentikan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah yang pertama, kenapa sih bisa NTB yang dijadikan sasaran? Yang pertama adalah banyaknya kemiskinan dan peluang kerja yang kecil. Ini memaksa mereka untuk bekerja di luar negeri sehingga menghasilkan budaya migrasi kerja di luar negeri. Dan yang kedua, ada informasi yang sangat minim sehingga mereka itu mudah percaya terhadap informasi bekerja di luar negeri. Dan yang ketiga, ada pengawasan lemah. Jadi kurangnya pengawasan dari hukum dan aparat setempat sehingga banyak orang yang lolos begitu saja dalam aksi ini. Yang selanjutnya adalah jalur geografis yang mudah ditembus sehingga aparat juga susah untuk mengawasi mereka. Dan yang terakhir adalah permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja yang murah. Itu semua pembahasan dan saran dari kita terhadap kasus TPPO di NTB. Semoga bisa lebih bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.